Halo pemirsa setia VBiz News, jumpa lagi dengan saya Alfred Makasi dalam program VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 3 sampai dengan 7 Januari 2022. Bagusnya kinerja pasar keuangan, optimisme pemulihan di 2022. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan menutup tahun 2021 dan kinerja yang baik. ISG bertumbuh 10%. Ini merupakan yang terbaik sejak tahun 2017. Sementara rupiah terkoreksi namun tetap salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di kawasan Asia. Ya, perdagangan agak sepi di antara liburan akhir tahun namun tetap optimis dan mengabaikan perkembangan Omikron. Memasuki tahun 2022 ini, investor optimis terhadap prospek kinerja pasar dan semakin kuatnya pemulihan ekonomi di Indonesia. Untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.262.000 orang terinfeksi dan 4.114.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 96,53% dan 144.000 lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBiz News Domestic Market Review and Outlook periode 3 sampai dengan 7 Januari 2022. Kita awali dari pasar modal Indonesia. IHSG pekan lalu akhir tahun menguat 0,28% secara mingguannya ke level 6.581. IHSG menguat di minggu keduanya walau di hari terakhir ditahan oleh profit taking. IHSG naik searah dengan regional akhir tahun yang rally dan mengabaikan isu penyebaran Omikron. Dan sepanjang tahun 2021 ini IHSG menanjak 10,08%. Ini merupakan kinerja terbaiknya bahkan sejak tahun 2017. Untuk IHSG berikutnya kemungkinan tetap bertenaga untuk melanjutkan lagi penguatannya. Ya, mata uang rupiah pekan lalu terkoreksi terbatas 0,21% secara mingguannya ke level 14.250 rupiah per US dollar. Rupiah terkoreksi dari posisi overbought di minggu sebelumnya itu. Namun di hari terakhir pasar rebound kuat. Sepanjang 2021 mata uang rupiah terkoreksi sekitar 1,5% di tengah rally US dollar secara global dan menjadikan rupiah berkinerja keempat terbaik di kawasan Asia. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah ini akan lanjutkan reboundnya. Sementara itu harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau ya flat saja secara mingguannya. Lihat dari pergerakan turun tipis yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,368% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah aksi jual investor asing berlanjut di pasar SBN yang terbatas. Sementara itu yield US Treasury kembali naik secara terbatas. Ya, pemirsa setia VBiz News, Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat stabilitas sektor jasa keuangan hingga akhir 2021 tetap terjaga. Diiringi dengan fungsi intermediasi perbankan dan penghimpunan dana di pasar modal yang terus membaik. Didorong terkendalinya pandemi COVID-19, pulihnya mobilitas dan meningkatnya kegiatan perekonomian. OJK mencatat penghimpunan dana di pasar modal hingga 24 Desember sebesar 358,4 triliun rupiah. Ini merupakan nilai tertinggi sepanjang sejarah. Dengan emiten baru tercatat 55 emiten. Penghimpunan dana ini mayoritas untuk modal kerja. Sementara itu fungsi intermediasi perbankan pada November 2021 tumbuh sebesar 4,82% year on year-nya. Didorong oleh peningkatan pada kredit UMKM dan retail. Sementara itu berdasarkan data transaksi 27 sampai 30 Desember 2021, non-residen di pasar keuangan domestik melakukan jual neto terbatas 2 triliun rupiah, terdiri dari jual neto di SBN 2,5 triliun rupiah dan beli neto di pasar saham sebesar 0,5 triliun rupiah.
Ya demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 3 sampai dengan 7 Januari 2022. Saya Alfred Pakasi di sini, mohon diri sejenak. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.